Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman, dosen sekalian, para penulis. Saya Deddy Turmudi. Kali ini akan menjelaskan bagaimana editor mengedit naskah dengan menggunakan Grammarly yang berbayar. Karena yang tidak berbayar, reliabilitasnya lebih rendah. Jadi yang berbayar akan lebih tinggi, lebih akurat, akan tetapi editor tetap mengontrol yang setiap saran yang akan dimasukkan, yang akan disuruh dirubah oleh Grammarly. Saya harus mengucapkan dulu terima kasih kepada provider Grammarly berbayar, Sheldon Peterson, persisnya saya tidak tahu namanya, yang jelas beliau yang selalu bayarin itu bukan premis jurnal yang bayar. Baik, kita mulai saja. Kali ini saya um, akan share sebuah artikel yang sedang diedit, ya, supaya terlihat semua. Teman-teman bisa lihat ya. Hmm, belum muncul artikelnya. Nah, ini dia artikel nomor 3. Mohon izin kepada penulis, ini untuk contoh ya. Dan ini sudah terbit di Sinta 3 Premis Jurnal. Tinggal sekarang bisa dilihat tingkat kesalahannya, error berdasarkan itu ada 198, katakanlah 199 ya. Nah, lalu eh, saya sekarang mau tunjukkan untuk setting, ini sudah terlihat di layar, semoga. Em, Settingnya adalah karena ini tulisan akademik, maka dia adjustnya adalah di knowledgeable, ya, tidak general. Lalu tulisannya adalah formal, kemudian ini domainnya adalah akademik. Nah, ini akan berbeda nanti saran-sarannya. Ya, demikian. Nah, settingannya seperti itu. Kemudian dari mana saya mulai? Dalam setiap saran yang harus diubah, ada yang harus dikabulkan, ada yang tidak. Nah, ini seperti contoh ini, dia minta di-update student, ah, ada yang garis miring, ada yang tidak gitu ya. Ini ada 9, ada 36. Nah, sebenarnya kan aslinya yang lurus ya, jadi hanya 9 di-update. Sekali lagi, tidak semua yang disarankan oleh Grammarly kita turuti gitu. Tapi bagaimana nanti kalau misalnya eh, nggak usah gitu. Baik, kita mulai dari sini sekarang. Nah, ini saya masih di abstrak ya. Speaking is one of the hardest subject. Nah, orang Inggris berpikirnya ke positif, jadi tidak menganggap itu negatif. Maka dia menyarankannya adalah ini complicated kah, challenging. Saya lebih suka challenging subject, sangat menantang. And it need dan seterusnya ini perlu diedit karena Grammarly akan menyarankan academic English yang tidak terlalu panjang. Nah, ini it big dianggap tidak ini, maka saya edit. Need much effort karena effort nggak bisa dihitung. Jadi anggapnya uncountable. Oke, satu ini dulu saja. Ini dia minta apakah mau satu space atau dua space. Karena ini kebetulan mungkin tadi settingannya sudah di Ctrl E di tengah-tengah. Jadi dia ada 231. Maka tetap biar yang satu one space. Oke. Hmm. Masih ada abstraknya masih belum benar. Hmm. Demikian. Nah, ini ada minta dibetulin dari segi grammar dengan cara menggabungkan, mendelete dan seterusnya. Maka saya percayakan ini the student speaking skill were measured. Oke.
The student speaking skill were measured, the mean score before video. Oh, nanti dia akan minta lagi dan seterusnya sampai selesai abstrak saja. Hmm. Video karena sudah after the video was oke. Teman-teman, ini artikel ini minus implikasinya mana? Kalau ini kan kesimpulan, implikasinya apa? Jadi nantilah itu urusannya. Yang jelas ini saya sudah selesai menyelesaikan mengedit abstraknya saja. Dan ini setelah selesai ini nanti saya download, baru saya edit secara manual, dicek ulang apakah pembetulan itu sudah sesuai atau tidak. Ya. Karena ini masih banyak, tidak mungkin dalam waktu lama, jadi prosesnya seperti itu. Nah ini contoh, tetap saya baca juga. Speaking skill are one of the linguistic skill that learner does on. Saya lebih percaya kepada Grammarly berbayar ketimbang saya sendiri yang bukan orang Inggris tentu. Meskipun nanti lihat tujuan jurnalnya, tapi premis lebih percaya ke seperti ini ketimbang ke pengetahuan kita. Karena ini berbayar. Oke, English skill yang sini skill when learning. Oke, most demanding of the first skill when learning English. Oke, menurut Grammarly ini tidak efektif. Oke. Maka jadi kalimatnya begitu. View with dianggap tidak pas, has often been considered the most demanding. Oke, lebih nyaman. Sampai paragraf ini aja dulu. Oke, ayo wis, taruh situ. Ya, 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 aman. Terima kasih. Udah taruh situ aja, nggak apa-apa. Sambil minum loh, sambil minum nih. Oke, sambil minum teman-teman ya. Nah, gue enak. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini tampilannya. Baru paragraf pertama, eh, lalu ini soal jama, tunggal dan seterusnya ya. Kita selesaikan satu paragraf ini. Kemudian the rule, no the rule tuh nggak cukup rule tapi the rules. Oke, paragrafnya selesai dulu. Wah, ternyata masih ada. Hmm, one problem in the student speaking skill ini menjadi reduce clause ya. Ini oke, inconsistent periodnya karena ini citasi di dalam indeks dan seterusnya. Ini salah nih, nggak mungkin balas Farhad gini. Mestinya ini Farhad et al gitu ya. Ini mesti salah masukinnya. Baik, nah ini sudah masuk ke yang kedua. Saya kira sampai di sini dulu. Stop ya ke atas. Anggap ini sudah selesai. Saya akan coba lihat hmm, di Grammarly-nya ya. Sambil sekalian meskipun ini tidak akurat tetapi ada gambaran. Ada berapa set plagiatnya. Kita tunggu. Hmm, belum keluar. Ambil minum teman-teman. Em, nah, plagiarisme ada 4%. Aman. Baik. Teman-teman, ini saya anggap selesai. Jadi, eh, ini mau saya download. Hmm, Tidak perlu di-download karena ini Grammarly langsung tersambung dengan Word. Jadi bukan yang model masuk login. Maka dah sampai di sini. Lalu untuk mengakhiri pekerjaan ini saya akan tutup dulu close Grammarly. Kemudian saya harus save ya, S, oke, Ctrl S. Nah, ini prosesnya teman-teman.
Dan ini dalam banyak hal kurang lebih sampai 7 jam sampai jadi artikel ini bagus. Oke. Demikian tutorial bagaimana membetulkan. Nah, ini kok bisa apa namanya? Sudah di ini masih ada yang merah-merah. Karena memang ini nih bahasa asing. Yang kedua ini ada kesalahan ketika dia hurufnya miring, harusnya hurufnya lurus. Oke. Nah, kemudian ini di sini harus ada nih ke substansi. Harusnya setelah kesimpulan tuh ada implikasinya apa. Kita taruh di sini biarin aja. Nanti biar diisi. So, baik. Selesai. Demikian tutorial bagaimana untuk menjawab kenapa kok lama, Pak. Ya, itulah. Ini ngedit pakai softwarenya begitu. Nanti ngedit manualnya soal ini bagaimana antar paragrafnya, apakah di layoutnya nih nanti pakai 12, apa 8, dan seterusnya ini kan harus dikerjakan juga. Belum lagi nanti yang lain-lain. Seperti ini harusnya di tengah. Ya, Sunjayanto Maskuri ini harusnya kan kalau di nama belakangnya Maskuri ya Maskuri aja. Ya, abaikan ini karena bukan topik yang sekarang dibahas. Demikian, terima kasih dan tutorial berikutnya saya akan melanjutkan PR yang kemarin yaitu bagaimana mengupdate metadata ketika diminta oleh editor ya eh, dan harus dibetulkan. Kebetulan karena saya sudah diterbitkan maka yang berhak adalah editor. Sampai ketemu. Terima kasih.